Baik, pada kesempatan ini kita akan menggali lebih dalam yaitu filsafat Islam Al-Ghazali dan pemikiran filsafatnya. Ketika filsafat Islam dibicarakan, maka terbayang di sana hadir beberapa tokoh yang disebut sebagai filosof muslim seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali dan seterusnya. Yang mana kehadiran para tokoh ini memang tidak bisa dihindarkan. Tidak saja karena dan merekalah kita dapat mengenal filsafat Islam, akan tapi juga karena pada mereka benih-benih filsafat Islam dikembangkan. Baik, adapun biografi Al-Ghazali, nama asli Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali, lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia tahun 450 Hijriah atau tahun 1058 Masehi. Pekerjaan ayah Imam Ghazali adalah memintal benang dan menjualnya di pasar-pasar. Ayahnya termasuk ahli tasawuf yang hebat. Sebelum meninggal dunia, ia berwasiat kepada teman akrabnya yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani agar dia mau mengasuh Al-Ghazali. Maka ayah Imam Ghazali menyerahkan hartanya kepada Ar-Rozakani untuk biaya hidup dan belajar. Imam Ghazali wafat Imam Al-Ghazali di Tusia, sebuah kota tempat kelahirannya pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dan usianya yang ke-55 tahun. Pada masa kecilnya ia mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, teman ayahnya yang merupakan orang tua asuh Al-Ghazali. Kemudian ia belajar pada Imam Abi Nasr Al-Ismaili di negeri Jurjan. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negerinya, maka ia berangkat ke Naisabur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Disinilah ia mulai menampakkan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu seperti ilmu matik, logika, falsafah dan fikih mazhab Syafi'i. Karena kecerdasannya itulah Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah lautan tak bertepi. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur untuk menuju ke Muaskar. Ia pergi ke Muaskar untuk melakukan kunjungan kepada Perdana Menteri Nizam Al-Muluk dari pemerintahan Bani Saljuk. Sesampai di sana ia disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama besar. Semuanya mengakui akan ketinggian ilmu yang dimiliki Al-Ghazali. Menteri Nizam Al-Muluk akhirnya melantik Al-Ghazali pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi sebagai guru besar profesor pada perguruan tinggi Nizamiyah yang berada di kota Baghdad. Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan tinggi tersebut selama 4 tahun. Ia mendapat perhatian yang serius dari para mahasiswa baik yang datang dari dekat atau dari tempat yang jauh, sampai ia menjatuhkan diri dari keramaian. Di samping ia menjadi guru besar di perguruan tinggi Nizamiyah, ia juga diangkat sebagai konsultan mufti oleh para ahli hukum Islam dan oleh pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Akan tapi kedudukan yang diperoleh di Baghdad tidak berlangsung lama akibat adanya berbagai peristiwa atau musibah yang menimpa baik pemerintahan pusat Baghdad maupun pemerintahan Daulah Bani Saljuk. Di antara musibah itu ialah pertama pada tahun 488 Hijriah atau 1094 Masehi, tidak lama sesudah pertemuan Al-Ghazali dengan permaisuri Raja Bani Saljuk. Suaminya Raja Malik Shah yang terkenal adil dan bijaksana meninggal dunia. Baik, adapun karya-karya Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin membahas ilmu-ilmu agama, Tahafut Al-Falasifah yaitu menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama. Kemudian ada Al-Munqiz min Ad-Dalal menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu. Kemudian karyanya sangat banyak sekali, namun itulah beberapa karyanya. Adapun bentuk pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali, pandangannya terhadap filsafat. Mengenai pandangan Al-Ghazali, para ilmuwan berpendapat bahwa ia bukan seorang filosof karena ia menentang dan memerangi filsafat dan membuangnya.
Tentangan yang dilontarkan Al-Ghazali ini tercermin dari bukunya yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, yakni sebagai berikut. Sumber kekufuran manusia pada saat itu adalah terpukau dengan nama-nama filsuf besar seperti Socrates, Epicurus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Mereka mendengar perilaku pengikut filsuf dan kesesatannya dalam menjelaskan intelektualitas dan kebaikan prinsip-prinsipnya. Baik, Al-Ghazali mengkritik para filosof tentang 3 persoalan tentang kekeliruan para filosof, yaitu 1. Bahwa materi dapat merusak sedangkan jiwa tidak, karena materi adalah entitas material yang terpisah dan hanya jiwa yang abadi, yang karena inilah esensi logos yang merupakan ruh. 2. Menolak klaim bahwa pengetahuan yang khusus berubah jelas mungkin, Tuhan tidak mungkin berubah. Kemudian yang ketiga, Al-Ghazali mengatakan tidak ada satu kasus pun yang tidak abadi, mulai dari yang abadi.